Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'dah. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam kesempatan yang mulia ini, izinkanlah saya menyampaikan beberapa hal tentang bagaimana cara kita untuk bisa mengelola keluarga kita, bisa mengelola persahabatan kita, bisa mengelola pertemanan kita menjadi sebuah pertemanan yang berarti, menjadi sebuah persahabatan yang berarti, dan menjadi sebuah kekeluargaan yang berarti. Artinya bahwa harmonisasi dalam ruang persahabatan itu penting, harmonisasi dalam ruang pertemanan itu penting, apalagi menjaga harmonisasi dalam ruang kekeluargaan ini adalah merupakan sangat penting, karena kita ingat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa abghadul halal ilallahi at-tolak. Meskipun tolak ini adalah perkara yang tidak diharamkan oleh Allah, tetapi yang namanya perceraian, yang namanya perpecahan, baik perpecahan antar teman, perpecahan antar sahabat, apalagi perpecahan di dalam keluarga, ini merupakan satu hal yang paling dibenci oleh Allah meskipun itu halal. Oleh karena itulah penting kiranya untuk kita bersama-sama sharing bagaimana cara agar supaya persahabatan kita menjadi harmonis, pertemanan kita menjadi harmonis, dan bahkan kekeluargaan kita harmonis. Pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda adalah innamal a'malu binniyat. Ini prinsip yang harus kita pegang baik dalam melaksanakan hubungan pertemanan, hubungan persahabatan, apalagi hubungan pernikahan, hubungan kekeluargaan. Yang paling penting untuk kita pegang sebagai dasar kita adalah hadis innamal a'malu binniyat, bahwa kita bersahabat tujuannya apa, orientasinya apa, kita berteman tujuannya apa. Apakah kemudian kita berteman tujuannya hanyalah harta, artinya kalau teman kita kaya kemudian kita ambil kekayaannya. Apakah kemudian kita bersahabat yang dicari hanyalah kekayaan sahabat kita? Atau mungkin ketika kita menikah, yang dicari apa sih ketika kita mau menikah? Apakah karena ketampanannya kita menikah, apakah karena kecantikannya, atau karena kekayaannya? Ingat bahwa kecantikan, ketampanan ini sifatnya adalah sementara. Oke lah, ketika ada seorang wanita yang berusia 23 tahun nampak luar biasa cantik. Tetapi ketika dibalik menjadi 32 tahun, ini kan sudah memiliki paras yang berbeda. Misalkan 24 tahun, oke, masih cantik, badan masih seksi. Seandainya dia laki-laki mungkin masih gagah, tidak bengek dan lain sebagainya. Tetapi ketika 24 itu dibalik menjadi 42, ini kan sudah memiliki bentuk tubuh yang berbeda, fisik yang jauh berbeda. Atau mungkin di 25 tahun orang itu masih gagah, masih cantik. Tetapi ketika dibalik menjadi 52 tahun, maka banyak hal dari tubuh ini yang sudah berubah. Oleh karena itu, saya kira persahabatan, pertemanan, dan pernikahan bukan hanya soal kecantikan, bukan hanya soal ketampanan, dan bukan hanya soal perekonomian, tetapi yang perlu kita teguhkan adalah soal bagaimana kita melaksanakan ibadah di dalam pernikahan. Karena pernikahan itu adalah ibadah yang unlimited, ibadah yang selama-lamanya. Karena kita menikah bukan kemudian hanya 1-2 tahun. Saya pikir tidak adalah orang yang menikah
kemudian hanya 1-2 tahun atau 5 tahun, tetapi sekali kita menikah untuk selama-lamanya. Itu yang pertama. Jadi teman-teman semuanya, yang pertama harus kita pegang adalah niat. Innamal a'malu binniat. Di dalam kita merajut apapun, merajut pertemanan, merajut persahabatan, apalagi merajut sebuah pernikahan, hidup bersama dengan istri, hidup bersama dengan anak-anak kita, dengan orang tua kita, dengan mertua kita, kakak ipar kita. Ini yang pertama kali harus dipegang adalah niat. Kemudian yang kedua, pemirsa, agar supaya kita dalam melaksanakan atau menjalani kehidupan pernikahan dan lain sebagainya bisa tetap harmonis. Yang kedua adalah kita harus bisa memahami betul bahwa pasangan kita ini adalah bukan setan yang selalu salah, bukan malaikat yang selalu benar, tetapi pasangan kita, istri kita, suami kita, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, itu adalah manusia yang kadang bisa salah, kadang bisa benar. Memahami seperti ini penting, karena misal ketika kita pulang dari kerja jam 2 pagi, kemudian jam 2 pagi itu kita dodok lawang dengan cukup keras supaya istri kita terbangun. Kemudian karena kasih sayang istri kepada kita, akhirnya istri kita membukakan pintu padahal istri kita baru tidur. Sebab kita masih punya anak, katakanlah usia 2 bulan, masih rewel-rewelnya dan sulit kita mengatur timing untuk kita istirahat. Karena rasa kasih sayang istri yang begitu luar biasa kepada suaminya, meskipun istri dalam keadaan ngantuk, jam 2 pagi pun pintunya dibuka. Istri menyapa, "Mas, sudah datang?" "Ya." Kemudian si suami tidak langsung istirahat, tetapi bahkan si suami minta dibuatkan kopi. Karena sekali lagi, karena rasa kasih sayang yang luar biasa, maka jam 2 pagi pun istri membuatkan kopi suaminya. Tetapi karena rasa kantuk yang luar biasa, maka si istri tidak sadar yang dimasukkan ke dalam kopi itu bukan gula, bukan pula garam, tetapi yang dimasukkan ke dalam kopi suaminya adalah terasi. Ini kan cukup cukup mengherankan, karena rasa kantuk, rasa capek yang luar biasa, sehingga si istri tidak sadar bahwa ini bukan kopi manis karena dicampur gula, bukan kopi yang asin karena dicampur dengan garam, tetapi ini kopi yang luar biasa, belum pernah ada sebelumnya karena dicampur dengan yang namanya terasi. Ketika kopi ini kemudian diaduk dengan rata, kemudian dipersilahkan kepada suaminya untuk meminum. Ketika diminum kopi itu oleh suaminya dengan rasa yang luar biasa, aneh, belum pernah ada mungkin di dunia ini, karena tidak ada ceritanya kopi yang dicampur dengan terasi. Kemungkinannya seperti itu, tetapi tidak tahu lagi ya, mungkin karena saking capeknya bisa saja kan. Maka ketika sang suami tidak bisa memahami seperti apa capeknya istri, mungkin jam 2 pagi suami istri ini akan tukaran, akan gelut pada malam itu juga. Karena si suami tidak mampu memahami bagaimana keadaan istri, tidak mau bagaimana memahami bahwa istri sudah capek sekali. Ketika diminum akan terasa kaget dan mungkin akan marah. Tetapi ketika suami bisa memahami keadaan istri, maka Masya Allah, ini akan menjadi sebuah rajutan tali kasih sayang yang sangat luar biasa. Harmonisasi keluarga yang sangat luar biasa. Masya Allah, Dek, saya baru merasakan ada kopi yang luar biasa. Kopi yang belum pernah saya minum di kafe-kafe kopi dimanapun di Indonesia. "Ah, masa Mas?" kata sang istri. Coba. Begitu si istri minum kopi itu, maka
istri minta maaf kepada suaminya, tetapi karena suami mampu memahami keadaan istri, suami mengatakan kepada istrinya, bukan kamu yang salah dek, yang salah itu adalah saya. Saya tahu jam 2 ini kamu sudah tidur sama anak-anak, karena anak kita baru berusia 2 bulan rewel-rewelnya. Seharusnya jam 2 pagi ketika dibukakan pintu saya langsung istirahat, bukan malah menyuruh kamu untuk membuat kopi dan lain sebagainya. Ketika suami mampu memahami keadaan istri, maka harmonisasi ini akan betul-betul menjadi sebuah rajutan yang indah dalam tali pernikahan. Yang ketiga, pemirsa, kalau kita ingin harmonis di dalam melaksanakan hubungan, terutama hubungan pernikahan, adalah pegangan dalilnya. Ada satu hadis, meskipun hadis ini masih kontroversi di kalangan para ulama hadis, tetapi meskipun kontroversi, ini bisa dijadikan sebuah pegangan di dalam kita merajut sebuah tali pernikahan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ma akramun nisa illa karim, wa ma ahannahunna illa laim. Laki-laki yang mampu menghormati, yang mampu melindungi, yang mampu memahami istrinya adalah laki-laki yang akan dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma akramun nisa illa karim wa ma ahannahunna illa laim. Jadi ketika seorang laki-laki mencuci pakaian, ketika seorang laki-laki kemudian memasak untuk istrinya, ketika seorang laki-laki kemudian menjemur pakaian istrinya, ini bukan merupakan aib sama sekali. Bahkan ketika si suami melakukan hal yang saya sebutkan tadi, jika diniati untuk ikroman, untuk memuliakan istri, mengikuti apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW tadi, maka si suami ini akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti banyak nasihat-nasihat dari para guru-guru kita, termasuk Mbah Ki Haji Mahrus Ali. Beliau pernah mengatakan, ketika seorang santri kalau sudah menikah ingin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka harus bisa memuliakan istrinya. Ini yang ketiga. Yang keempat, pemirsa, kalau kita ingin menjalani kehidupan berkeluarga, bersahabat, dan berteman dengan baik, adalah ini rumusnya. Yang keempat adalah kalau ada masalah, terutama dalam kita berkeluarga, kalau ada masalah, maka jangan kemudian kita mengumbar masalah ini ke medsos. Jangan umbar masalah ini ke ranah publik. Ingat bahwa di dalam Al-Quran diterangkan, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Seorang suami adalah pakaian istrinya dan istri adalah pakaian suaminya. Artinya apa? Bahwa antara suami dan istri ini harus saling menutupi kekurangan masing-masing. Ingat bahwa manusia ini tidak ada yang sempurna. Tidak ada yang sempurna. Maka setiap manusia memiliki kekurangannya masing-masing, sehingga kita perlu untuk menutupi aib masing-masing. Jangan kemudian malah mengumbar di ranah publik melalui media sosial, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, ataupun di channel-channel televisi yang lain. Ini penting untuk kita fahami. Jadi kalau kita punya masalah, kita kembali kepada Allah, kita bermunajat kepada Allah, berzikir kepada Allah, lapor kepada Allah. Atau kalau misalkan kita mau cerita kepada manusia, cerita kepada orang lain, tolong Anda cerita kepada orang yang sekiranya bisa menjaga rahasia. Anda cerita kepada orang yang bisa menjaga privasi Anda. Jangan sampai kita bercerita kepada orang yang ternyata orang ini
menjadikan masalah kita ini adalah menjadi keuntungan dia untuk mengeruk pundi-pundi rupiah misalkan, untuk mendapatkan perhatian daripada orang lain. Kan sekarang kan banyak karena gara-gara konten supaya bisa viral dan kemudian mengangkat aib orang lain. Ini saya pikir jangan sampai terjadi dan jangan sampai dilakukan. Dan sebab itu dilarang oleh agama kita. Yang terakhir pemirsa, kalau kita ingin keluarga kita menjadi keluarga yang harmonis, persahabatan kita menjadi persahabatan yang harmonis, pertemanan kita menjadi pertemanan yang harmonis, adalah jangan berlebih-lebihan. Ini yang kelima, jangan berlebih-lebihan. Artinya apa? Kita hidup apa adanya. Kalau kita sudah punya sepeda motor Beat untuk kita aktivitas sehari-hari dan itu sudah memadai, maka kita jangan sampai kemudian hutang, memaksakan diri untuk misalkan beli sepeda motor yang mahal, yang akhirnya dapat menyusahkan kita sendiri. Bayangkan jika gaji kita 1 bulan 2.500.000, lalu kemudian kita memaksakan diri untuk kredit barang dengan harga 2 juta, dan akhirnya pendapatan kita 1 bulannya hanya 500.000. Ini kan tentu menyusahkan terhadap diri kita sendiri. Oleh karena itulah bergayalah sesuai isi kantong. Jangan memaksakan diri. Kita punyanya itu yang kita syukuri. Maka di sini penting untuk memahami bahwa la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ayo kita belajar mensyukuri apa yang kita miliki, apa yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Semoga 5 hal ini bisa menjadikan kita lebih baik lagi di dalam merajut harmonisasi pertemanan, merajut harmonisasi persahabatan, bahkan merajut harmonisasi keluarga demi keluarga yang utuh, dan di dalamnya tidak terjadi kekerasan, kekejaman yang dapat merusak terhadap keluarga kita, bahkan merusak terhadap persahabatan kita dan pertemanan kita. Semoga bermanfaat. Kalau ada masukan, ada kritik yang membangun untuk channel ini, silahkan Anda bisa menulis di kolom komentar, dan insya Allah kritik-kritik itu nanti akan kita jawab, akan kita perbaiki kinerja kita. Tetapi yang penting juga adalah bahwa mari kita saling mengingatkan. Ini bukan dalam rangka menggurui, tetapi saling belajar, saling sharing, agar supaya kemanfaatan ini tidak berhenti hanya kepada diri kita, tetapi kita sampaikan kepada khalayak umum, sehingga khalayak umum mampu untuk memahaminya. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq li aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.